Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Saugi Rubayani dari kelas 21 S1 IF 9 dengan NIM 21114406. Nah, di video ini saya akan menyampaikan materi tentang organisasi dan tujuan bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan bisnis. Langsung saja. Anda semua pasti tentunya sudah sering mendengar istilah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkup organisasi tentunya terdapat istilah perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu organisasi yang beroperasi di bidang produksi dan niaga dalam memuaskan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya terdapat visi dan misi. Apa itu visi? Visi adalah pandangan aspirasional tentang keadaan organisasi yang diinginkan pada suatu titik di masa depan. Visi pada dasarnya adalah pernyataan strategis yang berfungsi untuk memfokuskan energi manajemen organisasi ke arah penetapan dan pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu misi. Apa itu misi? Misi adalah suatu ekspresi umum dari keseluruhan tujuan organisasi atau lebih sederhananya, deskripsi luas dari bisnis yang digelutinya. Beberapa organisasi merasa terbantu dengan adanya misi untuk mencapai tujuan luas mereka. Mengapa harus ada misi, harus mempunyai misi suatu perusahaan? Nah, alasan yang pertama yaitu dengan adanya misi, suatu perusahaan dapat mengkomunikasikan tujuan dan nilai organisasi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan atau stakeholder. Secara teoritis, dengan adanya misi dapat mencegah orang dari kesalahpahaman bisnis. Kesalahpahaman tujuan bisnis. Alasan yang kedua yaitu, dengan adanya misi, dalam suatu organisasi, penting bahwa semua anggota bekerja ke arah tujuan yang sama. Dengan adanya misi, tujuan dapat dinyatakan dengan jelas, terutama ketika karyawan cenderung bekerja secara independen satu sama lain. Alasan yang ketiga yaitu karena kerjasama karyawan diperlukan untuk memastikan bahwa strategi dan rencana berhasil diterapkan. Misi berperan untuk mempengaruhi tindakan dan sikap karyawan agar mau bekerja sama. Nah, berikut ini adalah contoh dari visi dan misi suatu perusahaan. Di sini saya mengambil contoh dari Gojek. Nah, untuk visi dari Gojek atau tujuan yang ingin dicapai di masa depan oleh Gojek yaitu seperti membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dan lain-lain. Untuk misinya yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, lalu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi ini tujuan mempresentasikan visi dan misi keseluruhan dari suatu organisasi. Dan tujuan ini memberikan arahan yang mengarah pada pencapaian yang bersifat aspirasional dan menantang di masa depan. Tentunya tujuan adalah sebuah kunci untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi. Nah, dalam menentukan tujuan ada suatu metode yang disebut dengan SMART. Nah, SMART ini merupakan kepanjangan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Yang pertama yaitu spesifik. Nah, suatu perusahaan dalam menentukan tujuannya tentunya harus jelas dan spesifik, sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu measurable. Measurable artinya yaitu dalam menentukan suatu tujuan, suatu perusahaan harus memastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur, sehingga setiap progres atau setiap perkembangannya dapat diukur atau dapat dilacak.
Selanjutnya yaitu achievable. Achievable yaitu artinya suatu perusahaan harus menentukan tujuan tersebut secara realistis, atau dengan kata lain tujuan tersebut harus dipastikan bisa dicapai atau tidak. Selanjutnya yaitu relevan. Dalam menentukan suatu tujuan, perusahaan harus menentukan tujuan tersebut relevan dengan misi perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya itu time bound. Dalam menentukan suatu tujuan, perusahaan harus menentukan tenggat waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tujuan bisnis. Ada sejumlah tujuan bisnis yang tujuannya untuk mengejar selain dari tujuan utamanya. Beberapa tujuan bisnis yaitu ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Untuk yang pertama yaitu yang bersifat kuantitatif. Tujuan kuantitatif adalah tujuan yang pencapaiannya dapat diukur dengan menggunakan kriteria numerik atau finansial. Contohnya yaitu target pangsa pasar, kinerja keuangan, tingkat target pertumbuhan tahun ke tahun, dan seterusnya. Tujuan-tujuan ini atau contoh-contoh ini dapat dihitung secara numerik dengan kriteria numerik. Selanjutnya yaitu ada tujuan kualitatif. Nah, tujuan kualitatif ini lebih sulit diukur karena tidak didasarkan pada indikator atau kriteria numerik. Namun bukan berarti tujuan ini kurang penting dibandingkan dengan tujuan kuantitatif. Nah, contoh dari tujuan kualitatif yaitu meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pelatihan staf, mencapai persepsi publik sebagai majikan yang baik. Oke, lewat saja. Selanjutnya yaitu siapa yang menetapkan tujuan bisnis? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin lebih kompleks dari pertanyaan yang muncul pertama kali dalam bisnis. Pertanyaan ini mengangkat masalah kekuasaan yang memungkinkan individu atau kelompok memaksakan kehendak mereka pada suatu organisasi. Nah, ada dua pendekatan untuk masalah siapa yang menetapkan tujuan organisasi. Pendekatan yang pertama yaitu adalah analisis stakeholder. Analisis ini menyatakan bahwa tujuan ini dicapai oleh banyak pihak yang berkepentingan dalam koalisi. Yang kedua yaitu analisis principal manager. Analisis ini menyatakan bahwa tujuan bisnis ditentukan oleh pemilik dan direktur perusahaan. Selanjutnya yaitu ada stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah setiap orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk stakeholder, contohnya yaitu ada pemegang saham atau pemilik, lalu ada karyawan, keluarga dan tanggungan karyawan, pelanggan, serikat pekerja, manajemen, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada stakeholder mapping. Oke, lanjut. Nah, berikut ini adalah gambaran dari stakeholder mapping. Untuk yang horizontal ini menunjukkan kekuatan dari suatu stakeholder. Lalu, yang vertikal ini adalah menunjukkan suatu ketertarikan stakeholder terhadap suatu isu. Nah, di sini saya contohkan misalnya suatu karyawan dan isunya yaitu isu kenaikan gaji. Nah, karyawan tersebut pasti memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap isu tersebut. Maka karyawan tersebut bisa diletakkan di baris ini atas. Lalu karena dia karyawan, maka memiliki power atau kekuatan yang rendah untuk memveto isu tersebut. Maka otomatis dia akan diletakkan di sini dengan interest yang tinggi dan power yang rendah. Maka dia akan diletakkan di kuadran ini. Lalu, misalnya contoh lain yaitu pemegang saham atau pemilik, dia pasti memiliki kekuatan yang tinggi, maka dia pasti akan berada di kolom ini. Tapi misalnya karena isunya kenaikan gaji, dia bisa memiliki ketertarikan yang tinggi atau memiliki ketertarikan yang rendah. Misalkan saja dia memiliki ketertarikan yang rendah dengan kekuatan yang tinggi dan ketertarikan yang rendah, maka dia berada di kuadran yang ini.
Nah, untuk meletakkan stakeholder di kuadran-kuadran ini tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan observasi dan diskusi untuk meletakkannya. Nah, dari stakeholder mapping ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh aktual yang dimiliki stakeholder akan bergantung pada di mana stakeholder tersebut diposisikan, sehubungan dengan kemampuan dan kemauan untuk mempengaruhi. Stakeholder dengan kekuasaan tinggi dan ketertarikan tinggi akan lebih berpengaruh daripada stakeholder dengan kekuasaan rendah atau ke power rendah dan ketertarikan atau interest yang rendah. Oke, lanjut. Nah, untuk berikutnya yaitu ada agen dan prinsipal. Agen dari suatu organisasi adalah direktur atau orang-orang yang oleh prinsipal telah ditempatkan untuk bertanggung jawab atas urusan organisasi. Lalu untuk prinsipal merupakan pemilik brand dari produk yang didistribusikan oleh distributor. Tugas prinsipal adalah melaksanakan atau menerapkan strategi marketing untuk meningkatkan penjualan dan mendukung distributor dalam mencapai omset. Selain itu, prinsipal juga bertugas menjual produk kebutuhan konsumen, mengelola bahan produksi, serta kegiatan produksi barang dan jasa. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.